kepada kalian nih, bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita makan itu benar-benar halal, terutama jika pada kemasan makanan tersebut tidak ada label halalnya. Coba renungkan bagaimana caranya kita mengetahui makanan itu halal atau enggak. Ya, bisa dilihat dari komposisinya. Ini kok snacknya hari itu, Ibu harap kalian memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman serta binatang yang haram dikonsumsi agar selektif dalam memilih makanan di era global dan terbiasa mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, Ibu akan memberi motivasi terlebih dahulu kepada kalian. Jadi, kalian itu kalau memilih makanan yang halal bukan sekadar menaati aturan, melainkan bentuk cinta dan penghormatan kita kepada diri sendiri. Karena apa yang kita konsumsi adalah bahan bakar bagi tubuh dan jiwa kita. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, manfaat baik bagi tubuh kita apa? Sehat. Kebalikannya jika kita memakan dan meminum yang haram, tubuh kita menjadi penyakitan, sakit. Nah, selanjutnya apa sih makanan halal dan haram itu? Ada yang mau baca? Ayo baca ini. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Makanan yang haram adalah makanan yang haram dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk makanan halal itu makanan yang baik dikonsumsi untuk tubuh kita dan tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kebalikannya makanan yang haram itu makanan yang tidak baik dikonsumsi untuk kita. Bagi umat Islam saja ya, kalau umat Islam tidak lagi. Nah, selanjutnya syarat makanan halal yang pertama itu halal karena zat makanan atau minuman itu sendiri. Maksudnya gini, misalkan sayur brokoli itu kan secara zatnya halal ya. Nah, itu kemudian yang kedua halal cara mendapatkannya. Misalkan buah jeruk itu asli secara zatnya itu halal kan? Namun ketika buah tersebut didapatkan dari hasil munculnya apakah masih halal? Iya, jadi halal karena cara mendapatkannya yang tidak baik. Kemudian yang ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya. Jadi misalkan ini banyak berapa ini? Sate kambing secara zatnya itu halal atau enggak? Namun ketika cara penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam apakah sate tersebut masih halal? Haram. Oke, berarti sudah paham semua ya. Nah, untuk dalilnya dalam Al-Quran itu salah satunya di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kalau kita tolong Mbak Nikmah, ayatnya dibacakan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik dan janganlah mengikuti langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Oke, terima kasih. Sebentar Mbak Nikmah. Nah, ini kan ada contoh makanan halal dan haram. Nanti di sini itu ada hewan. Apakah hewan tersebut itu termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau haram dikonsumsi? Sekarang nanti kalian menjawab. Nah, ini pembagian makanan yang halal itu ada buah-buahan, sayur, ikan, dan ayam. Ini hewan pendidikan contohnya seperti darah. Terus ini apa? Alkohol dan daging singa. Karena mereka hewan. Nanti kita ambil beberapa saja ya. Yang singkat waktu. Yang pertama ini. Ini hewan apa? Beruang halal haram menurut kalian? Haram karena hewan tersebut merupakan hewan buah dan bertaring. Iya. Ini kita lihat nih. Haram. Haram. Haram karena hewan predator yang memiliki taring masih banyak dikonsumsi. Jadi haram ya anak-anak. Kemudian yang kedua. Ini apa ini? Bebek. Bebek halal apa haram? Halal. Setelah dilakukan juga kan ada yang dulu ya. Apa lagi? Doyan sih Ayo kalau lagi. Ini termasuk hewan yang halal ya bagi kalian. Halal. Iya halal karena tidak ada yang haramkan. Makanya itu harusnya dikawin. Oke, yang ketiga. Nah, ini berapa ini? Iya. Haram karena hewan tersebut biasa banget aja. Kita lihat apakah haram atau haram. Sangat. Bu, itu kalau kita gitu, Bu. Nah, ini haram. Karena ini haram. Aku akan itu. Aku itu boleh. Lebih bisa. Kata lain sih diperbolehkan akan dihujan namun tidak. Karena ini halal dikonsumsi dalam keadaan mendesak. Seperti kayak cicak. Cicak kan aslinya. Tapi kan ada yang mengonsumsi cicak dengan obat berobat. Obat apa itu, Bu? Ada loh. Tokek juga ya. Tokek juga bisa. Nanti juga bisa. Satu lagi. Nah, ini apa nih? Ini halal haram. Haram sudah jelas. Yang lucu soalnya bisa. Bulan sana nggak ada, Bu. Ikan sudah pasti halal. Cicak. Jadi apa? Sama seperti dulu kami di hewan predator. Udah ya? Nah, langsung ke dampak dan konflik. Jadi ketika kita makan makanan halal dan haram itu ada dampak negatif dan positif. Ketika kita mengonsumsi makanan halal, dampak negatifnya apa? Keluarga dan masyarakat yang memiliki aturan halal hidup lebih
Kemudian ibadah juga menjadi sehat. Namun ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, tubuh kita menjadi sakit, gampang terkena penyakit. Kemudian konsumsi makanan haram dapat menimbulkan konflik sosial dan masalah kesehatan. Kemudian, nanti kita pikir lebih dahulu ya. Nanti ketika ibu bilang, saya dari sini, saya senang hidup sehat bersemangat. Udah tahu? Coba, saya senang hidup bersemangat, hidup sehat bersemangat. Go, ayo saya nggak ada lagunya. Udah sakit. Mau tidak dulu? Tapi yang semangat ya. Ayo 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya hidup. Saya senang hidup sehat bersemangat. Apa lagi? Ya, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya hidup. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, kesimpulan pelajaran kali itu apa? Kita baca bersama-sama ya. Kami sini aja sama manusia. Yuk, ketahuan mana yang halal yang diperbolehkan dan haram yang dilarang dalam Islam merupakan bentuk kasih sayang dan perlindungan Allah. Supaya dapat membatasi ibadah untuk menjaga kesehatan fisik, mental dan spiritual manusia. Oke, cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan LKPP yang sudah disediakan ya anak-anak. Kalian bisa dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Nah, mungkin itu sekian yang dapat ibu sampaikan. Kita untuk pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf.